setiap kampus kebanyakan di Jogja ada kebetulan saya hanya presentasi di rumah saya penasaran saya lihat apa saja yang terkait terus ada saya bilang dulu di Indonesia tanah air tanah tumpah darahku Indonesia kebangsaanku bangsa yang tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Yang ketiga adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Agus Sudarto. Pada Pak Agus disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, tadi saya masuk ke ruangan ini, saya bertemu dengan Pak Wasryo dan ada satu kalimat yang sama disampaikan Pak Banu. Alhamdulillah ini MGT tersukses kita semoga apa yang kita rencanakan hari ini, apa yang kita harapkan pada hari ini bisa sesuai dengan harapan kita, bisa terus sukses dalam perjalanannya ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo kita sama-sama berdoa semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan sukses. Hasil yang akan kita terima dari diskusi pada hari ini juga kondusif dan nanti Bapak Ibu semuanya kondur membawa oleh-oleh sesuai dengan harapan dari rumah masing-masing. Tentunya harapan itu adalah bagaimana penerapan kurikulum 2013 kelas 10 dan utamanya kelas 11. Saya ngomong 13 ya. Ampun dan saya juga baru kali ini datang karena apa? Dulu di SMK 2 saya itu Mbak Dewi, ya anak saya lah. Salamatan fitri wa biatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sa'atil maut wa najat minan nar wa haftan minal hisab. Rabbana la tuzigh ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minasholihin, Rabbi habli minasholihin, Rabbi habli minasholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Semua di
dalam MGMP sejarah ini betul tadi kata Pak Bangun, hari ini kita bertemu dalam jumlah yang jauh lebih banyak dibanding pertemuan sebelumnya. Walaupun mungkin ketika bertemu di dalam forum MGMP yang formal seperti ini, kita waktunya terbatas untuk saling mengenal, tetapi ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya dan teman-teman yang diamanahi menjadi pengurus, karena hari ini Bapak Ibu semua sehat, kemudian mendapatkan izin dari kepala sekolah sehingga kita semua bisa bertemu. Walaupun masih ada beberapa teman yang hari ini izin karena ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah rawuh untuk pertemuan MGMP hari ini. Mengundurkan diri dari Ketua MGMP. Sebenarnya sudah sejak beberapa pertemuan lalu saya ingin mengundurkan diri, tetapi belum sepakat gitu. Pak Bangun juga masih repot dan sebagainya. Jadi hari ini mari kita nanti ada reorganisasi begitu Bapak Ibu. Nah hari ini nanti selain reorganisasi juga saya sudah minta tolong Pak Bangun dan Pak Waluyo untuk memandu kita diskusi tentang implementasi kurikulum Merdeka. Semoga sesuai tadi yang diharapkan dalam doa Pak Agus, kita bisa membawa hal positif tentang kurikulum Merdeka. Kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan keleluasaan waktu, kesehatan, agenda yang bisa berjalan ke depannya. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas rawuhnya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangan selama saya menjadi ketua MGMP. Mungkin hal yang indah yang pernah kemarin kita lalui bersama menjadi kenangan gitu. Terutama saat kita ada kunjungan ke Dieng, paling tidak kita sudah bersanda, bersenda gurau gitu, dan ada hal yang mungkin lucu, membahagiakan. Maaf lahir batin, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi. Kemudian yang kedua adalah diskusi tentang kurikulum Merdeka, baik MA, KTP, CP dan lain-lain. Dan nanti dimohon pada saatnya nanti Bapak Ibu yang sudah memiliki dokumen itu bisa untuk dipaparkan, sehingga bagi Bapak Ibu yang belum nanti bisa mengambil dari apa yang dipaparkan itu sebagai oleh-oleh. Dan acara yang keenam adalah penutup. Marilah kita tutup acara MGMP bukan ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya adalah acara inti, yaitu reorganisasi. Kepada Ibu Rosmiasi untuk memandu. Mohon pendapat paling tidak dari 3 orang dulu. Mohon silakan. Saya sangat memahami apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ros. Memang begitu repot, apalagi sudah nakal. Dengan posisi seperti itu, memang saya mengamini kalau panjenengan untuk sementara perjuangan yang luar biasa. Dan tentu kalau Bapak Ibu semuanya sudah mengamini apa yang diinginkan oleh Bu Ros, nah sekarang kita tinggal bersama-sama membahas, membicarakan kepengurusan baru. Begitu Bu Ros. Terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah. Terima kasih atas perjuangannya, atas pengorbanannya yang menelurkan hari ini MGMP yang tersukses. Amin. Terima kasih. Saya mohon tepuk tangan untuk Bu.
bendaranya masih tetap tas itu. Bu, ini saja Bu, masih. Ya, nggak mau diganti regenerasi ya mau nggak Pak? Enggak mau di sini kok. duanya sampai bisa. Duanya, saya siapa ya Pak? Ini setengah Pak. Kulon apa wetan? SMA juga bocah kan ya. SMK kalau kita bagus ya, di kelas, dari susah. Jadi gambarannya seperti itu. Wakil, ya. Terus tuanya Pak Bendahara, Wakil Matri Joko, sekretarisnya Siapa ya Pak? Bu Uci, bendaranya Bu Nina, Bu Pak Rizal. Siapa ya? Belanjaan selama ini kalau siapa Bu? Saya sama Bu Uci selama ini. Juga terkenal apa? Apa Bu Muci itu tetap di bendahara aja Pak? Dia kan yang kalau sama nanti sekretarisnya siapa kira-kira? Malah justru pemujinya kira Pak Bangun. Apa jangan sekretaris ya? Enggak lah Pak, jangan. Mulanya Bu Muji kan dia nggak kenal. Nah, karena kalau Bu Muji ya. Nah gini, hafal. tadi ada penawaran dari Pak Bangun, panjenengan sekretaris Bu, nanti Bu Muji bendahara. Gitu, tadi kan Pak Bangun ketika gitu. Nah, jadi Enggak, Bu Muji aja yang itu sekretaris aja Pak. Bu Muji aja. Iya, Nah, saya tetap di itu aja. Ya, terus nanti yang jenengan bendara satu apa dua? Satu. Satu. Sekretaris Sekretarisnya Bu Muji kan satu. sama Nina ya. Sama Iya. Nina. Sekretaris Ibu Muji dari SMK Negeri 3 Banyumas. Sekretaris 2 Ibu Nina dari SMK Telkom. Bendahara 1 Ibu Murisok dari SMK Wirotomo. Kemudian yang bendahara kedua Ibu Pena. Mana Ibu Pena? Oh, iya. Dari Puro ya Bu. Kemudian bidang-bidang yang lain nanti akan didiskusikan pada yang berikutnya. Tetapi sudah muncul nama di sini, ada Pak Fatio, Pak Sumaryanto, dan diterima. Bisa. Terima kasih. Dan selanjutnya lancar dan sukses. Doa kita semua, dukungan kita semua dan sebagainya untuk pengurus baru jangan diragukan. Karena kita semua berharap insya Allah pengurus yang baru lebih baik, lebih produktif dan lebih sukses. Terima kasih Pak Bangun, terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu untuk kita semua. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rosmiati. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang didiskusikan oleh perwakilan tadi, ternyata saya itu dipilih bukan karena kemampuan, biar MGB sejarah itu sering plesir. Bapak Ibu siap-siap, Bapak Ibu untuk siap-siap. Artinya kita itu ketika pembelajaran itu tetap berkiblat pada literasi langsung buku itu kurang menarik, tapi ketika kita sudah pada situs sebagai seorang sejarah itu akan lebih mengena. Bapak Ibu ke depan saya didoakan Wakil ketua. didoakan satu Wakil ketua. yang kedua amanah mudah-mudahan tidak korupsi Bapak Ibu, karena yang dikorupsi tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam pertemuan MGP Sejarah. Meskipun mungkin beberapa dari Bapak Ibu ada yang tidak mengajar sejarah atau yang terpaksa mengajar sejarah, maka inilah Bapak Ibu guru-guru sejarah di berbagai SMK di Kabupaten Banyumas. Jadi menjadi saling kenal. Oh jebule mau sejarah pas buat saya panggil budak saya karena mikir masalah.
Bapak Ibu, ini saya pokoknya saya akan membahas, tetapi dengan cara saya Nggih. dan semua melaksanakan kurikulum merdeka nggih. Sampun nggih Bapak Ibu. Ampun. Terima kasih. Pada kurikulum merdeka disebutkan di sana guru lebih banyak sebagai fasilitator. Angkatan nggih. Pertanyaannya, boleh tidak guru sejarah menjelaskan? Ada yang mengatakan baik? Bapak Ibu, boleh guru sejarah menjelaskan? Boleh. Ya. Bapak Ibu, kalau membuka buku paket sejarah, di sana pasti sebelum beralih ke bab berikut ada yang namanya peta konsep. Peta konsep itu menjadi tidak berarti apa-apa kalau saya dan panjenengan guru sejarah tidak menyampaikannya, tidak menjelaskannya kepada anak-anak. Kenapa? Karena bahasa lain kita guru sejarah tidak haram untuk berceramah, berarti boleh. Mengapa? Karena apa yang ada di materi, kalau tiba-tiba anak-anak karena ini kurikulumnya merdeka, silakan kita merdeka, kita mengajar merdeka, bebas, anaknya bebas merdeka, berbuat apa saja. Itu yang nanti menjadi keliru Bapak Ibu. Oleh karena itu nuwun sewu, saya tidak sedang menggurui hanya karena disebut oleh Pak Bangun untuk maju sehingga saya maju di sini Bapak Ibu. Berikut pertanyaannya begini. Nuwun sewu terkait dengan kurikulum ini, jenengan kepengine kula kenapa? Plesir. Pak Bangun iki sing plesir. Ternyata di sana telah dibagi sejarah itu menjadi fase E dan fase F. Fase E berarti diberikan di kelas 10. Apa saja fase E? Setelah Bapak Ibu teliti, ternyata itu sampai ke CP 4. Nah, telepon nggih. Dari konsep dasar sejarah di CP 1, kemudian masyarakat praaksara dan hasil budayanya CP 2, kemudian proses masuk berkembangnya Hindu Buddha CP 3, kemudian Islam itu CP 4 atau jalur rempah dan Islam itu CP 4. Berarti ada 4 CP yang harus diajarkan di kelas 10 sesuai dengan Permendikbudristek karena itu masuk fase E. Bagine kepripun? Monggo panjenengan. Kalau saya dan saya CP 1 ya. Fase E. Fase E. Ya. Ini CP 1 sampai CP 4. Ya. Pembagiannya bagaimana? Tergasal itu untuk yang CP 1, CP 2. Yang nanti di semester genap CP 3 dan 4. Timbul masalah nopo jape akeh pisan. Lu saya kalau sambil bahasa Jawa nggih. Ada yang tidak bisa bahasa Jawa Ibu Bapak? Pak Budi saya karena di situ sudah ada Permendikbudristek yang telah membagi tentang fase. Maka saya harus memaksakan diri bisa selesai di fase E di kelas 10 kata Bapak Ibu. Dua, masyarakat praaksara dan hasil budayanya. Dan jangan lupa hafal. Dan keempat, Islam. Ini sebenarnya Islam, tapi jalur rempah lanjut itu. Ada yang masuk. Kemudian ini di kelas 10, kelas 11 kalau di SMK 1 saya membagi
CP 5 sampai 8 itu yang semester gasal 5 itu dulu. Sedangkan 9 sampai 12 itu di semester genap. Berarti kolonialisme, imperialisme, kemudian pergerakan nasional, kemudian Jepang, dan proklamasi kemerdekaan. Berarti apa ini? CP-nya? Kita itu kolonialisme, imperialisme, kan nanti di dalamnya kan ada politik kolonial Belanda. Setelah itu muncul perlawanan rakyat Indonesia. Cerita perlawanan kan nanti beberapa lembar gitu. Sehingga ini mungkin jamnya banyak. Pergerakan nasional juga lumayan. Yang sedikit kan yang nomor 7. Nah, apakah yang nomor 9 mau masukkan di sini? Ya, yang 8 aja di 8. Nomor 9 masuk sini ada Pak? Nah, ya. Nah, ini juga nanti panjang nomor 9. Karena bukan sana ini yang nomor 9. Ya, menurut saya banyak. Karena upaya mempertahankan kemerdekaan itu kan dari kehadiran sekutu, kemudian perjanjian, kemudian perang, sampai ke masuknya Irian Barat. CP5 itu sudah menggunakan kata menganalisis. Menurut mereka orang-orang pandai di Jakarta, menganalisis adalah kemampuan anak-anak yang sudah lebih dewasa. Sehingga di kelas 10 masih memahami konsep dasar dalam sejarah. Misalnya begitu. Oke, jadi penggunaan bahasanya yang 5 ke sana hampir semuanya sudah menganalisis. Meskipun untuk yang kedua, misalnya CP2 juga sudah menganalisis masyarakat praaksara dan hasil budaya. Mengatur Bapak Ibu, Pembelajaran diferensial. Nah, dalam pemberian sumatif, tes sumatif yang kita laksanakan itu, apakah harus membuat tipe sumatif yang selain tes tertulis? menurut saya Bapak Ibu sudah ada PTS di kelas Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu? Baru minggu besok. Yang sekolah negeri ada PTS? Ada. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurikulum cerita SMK 1 nggih. Kurikulum menyampaikan Bapak Ibu, menurut kurikulum Merdeka tidak ada penilaian setengah semester. Jadi untuk penilaian sumatif monggo diserahkan kepada Bapak Ibu apakah akan tes tertulis, artinya diselenggarakan sendiri nggih. Baik itu pilihan ganda atau IC, apakah mau di penilaiannya lewat lisan ataukah tugas. Maka saya, Bu Ros, Pak Imam berbeda dalam menilai. Saya pas menugaskan anak untuk membuat materi, menuliskan sejarah lokal misalnya, kenapa anak tubuh kerompong, silakan ditulis, maka saya nanti nilai, dapat nilai. Bu Ros mungkin ulangan, Bu Ros proyek yang nanti akhir sampai Desember. Pak Imam tertulis. Di tempat saya begitu Bapak Ibu. Kalau di swasta saya maklum dan paham saya karena PTS itu penting. Kemudian Bapak Ibu, adanya pembelajaran diferensial. Bagaimanakah penilaiannya? Jujur sampai hari ini saya sebetulnya masih tidak paham tentang pembelajaran diferensial. Bukan tidak paham pada pengertiannya, tetapi tidak paham dalam pelaksanaannya. Nuwun sewu, saya anggap Bapak Ibu murid saya 40 orang. Oh, bagian ini adalah kelompok siswa yang sangat cepat menangkap materi ketika ditayangkan video. Bagian ini adalah
siswa yang sangat cepat menangkap materi ketika saya berceramah seperti ini. Bagian ini adalah siswa yang sangat cepat menangkap materi dengan melakukan kerja kelompok. Pertanyaannya, saya harus ngajarnya bagaimana? Itu pembelajaran diferensial Bapak Ibu. Menurut kurikulum yang sekarang gampang Pak mengajarnya, tinggal ini yang pakai video, kasih video, ini yang ceramah, kasih ceramah, ini kasih tugas. Dan dia mengarang ceramah kayak ini terganggu tidak misalnya. Maka saya tidak paham di dalam pelaksanaannya, sehingga saya ini jangan alasan pada Pak Mario males begitu ya. Saya belum melaksanakan pembelajaran diferensial, termasuk yang pernah diunggah oleh juru foto kita Pak Suma. Ada kampung Hindu di daerah Banyumas Ngetan, Munggah Ngidul Pak Suma. Nah ya, ada kampung Hindu. Pertanyaannya, mengapa ada kampung Hindu di situ? Pasti ada peristiwanya. Okay. Mengapa ada nama jalan Abdul Malik misalnya? Lapangan Persing, alor, kemunggah maring dhuwur. Karena jalan KH Abdul Malik. Siapa? Oh ternyata Abdul Malik termasuk salah seorang penyebar Islam di Banyumas. Oh jalan M. Suparto, Pak Agus. Iya Pak, kepolisian jalan polisi Pak Sumarto kalau kenapa bisa jadi jeneng jalan kan begitu? Kenapa ada jalan Overstay Diman? Kalau yang jalan-jalan besar kan sudah paham, kalau sejarah begitu kan anak-anak si siapa? Oh paham. Atau Bapak Ibu. Nah, Raga Semangsa itu masih perdebatan. Iya, karena itu peristiwa perkelahian antara si A dan si B sehingga raganya Semangsa dipohonkan begitu ya. Sehingga diberi nama Raga Semangsa. Moga Bapak Ibu, kalau nanti Pak Baru mau menerima misalnya masukan dan mungkin menjawab pertanyaan apabila Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu di grup, monggo nanti di grup saja, dibahas di grup. Kalau saya bisa membantu menjelaskan, saya jelaskan. Kalau tidak, ya nanti yang lain yang lebih pakar, kata Bapak Ibu. Mohon maaf atas semua kekeliruan, pasti ini masih jauh dari yang layak. Oleh karena itu kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan bukunya dibayarkan hari ini saja ke buku pena. Untuk pendistribusiannya insya Allah paling lambat Jumat depan. Itu dari pendamping. Nanti ya mungkin mengakhiri sebagai ketua dan insya Allah nanti sebagai anak tua. Oh siap, diantar bersabit kita nanti sama-sama. Semoga dengan dipimpin oleh Pak Bangun, insya Allah lebih sukses lagi ya kita. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardianto.